بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الواحد المنان صاحب الفضل والإحسان. أحمده تعالى حمدا يفوق العد والحسبان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد من أطاعه بفسيح الجنان، وتوعد من عصاه بالحميم الآن. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفة بني الإنسان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الآية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, masyaallah, masyaallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal yang sampai saat ini alhamdulillah masih melimpah ruahkan beragam nikmat kepada kita. Dengannya kembali di pagi hari yang barakah ini kita bisa hadir di tempat yang mulia, tempat yang kita cintai, tempat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Masjid Al-Fath yang kita banggakan. Dalam rangka tentu saja yang pertama adalah untuk menunaikan kewajiban kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya lagi-lagi adalah untuk saling mengingatkan di antara kita, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran, dan tentu saja kita niatkan untuk bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan, kita lakukan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal salih, pemberat timbangan kebaikan kita, dan semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala urusan kita, dan semoga memudahkan juga langkah kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah taala. Ikhwatal iman hafizakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang khalfiyah atau latar belakang dari iblis. Seperti apa sosoknya, dari mana dia berasal, lalu kenapa kemudian dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah penciptaannya, dan pada akhirnya kita sampai pada poin di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkannya, atau kita sebut ya melaknatnya dan mengusirnya dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat tersebut iblis itu meyakini bahwa dia tidak akan mungkin selamat ketika yang dia hadapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia meminta penangguhan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berkata,
qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya. Wahai Allah Subhanahu wa taala, berikanlah penangguhan kepadaku sampai hari di mana Engkau membangkitkan, yakni manusia pada umumnya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penangguhan tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penangguhan kepadanya, maka iblis pun dengan lantang mengikrarkan permusuhan. Bahkan dia berjanji untuk menyesatkan seluruh anak keturunan Adam, tidak terkecuali seorang pun. Bahkan dia akan menyerang, dalam artian adalah memberikan bisikan, memberikan waswas, menggoda anak manusia itu sampai masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dari seluruh sisi. Dia mengatakan, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Dan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kata iblis, karena Engkau telah menghukumku ya Allah dan menjadikanku tersesat, maka pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Yani tidak ada satu jalan pun yang mendekatkan diri seorang anak manusia kepada Allah kecuali iblis dengan segala bala tentaranya itu kemudian akan berusaha untuk menghalanginya sampai pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian kata iblis, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur. Maka seperti yang sudah kita sampaikan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bagaimana iblis itu menggoda anak manusia dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, tentu saja dengan upaya yang dia lakukan. Di antaranya dengan membuat mereka ragu terhadap urusan agama mereka. Tentu saja dengan menyibukkan mereka dengan urusan-urusan dunia. Tentu membuat mereka ragu pada perkara agama, dan tentu saja membuat mereka terperdaya pada kemaksiatan dan lain sebagainya. Maka khatul iman hafizahullah, para ulama menjelaskan bahwa iblis adalah musuh yang nyata sekaligus musuh yang berat bagi siapa yang khatul iman? Bagi manusia ketika dia tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara gambaran tentang besarnya atau bahkan beratnya godaan dari iblis kepada manusia, maka para ulama menjelaskan di antaranya yang pertama yang menggambarkan hal tersebut adalah bahwa iblis dan tentaranya itu dan pasukannya itu dapat melihat kita sedangkan kita tidak bisa melihat kepada mereka. Jadi kalau musuh itu tidak terlihat, Pak, biasanya cenderung lebih sulit untuk ditaklukkan atau dikalahkan. Bukan berarti tidak bisa dikalahkan, tetapi lebih sulit untuk apa, Pak? Dikalahkan. Makanya kalau kita lihat perkembangan dunia saat ini, ketika terjadi perang dengan teknologi yang semakin mutakhir, ya, perang tidak lagi secara langsung, tetapi dengan menggunakan apa, Pak? Drone-drone, dengan satelit dan lain sebagainya. Kalau dahulu ketika berhadapan dengan musuh, kita masih bisa melihat jaraknya yang kemudian terlihat secara kasat mata, mungkin sekitar 500 meter, mungkin 1 kilo pun masih terlihat. Tapi saat ini dengan kecanggihan teknologi, kadang-kadang dia sedang berada di mana, tiba-tiba datang serangan tanpa dia duga-duga. Yang terakhir kita lihat di berita itu, ya, di Qatar, di mana kemudian ada target yang ingin diserang, padahal sebelumnya tidak ada aba-aba atau kemudian berita yang sampai kepada mereka. Ala kulli hal, begitu juga yang terjadi di Ukraina dan di Rusia, perang dengan menggunakan teknologi tersebut. Yang ingin kita sampaikan, ketika beberapa tahun terakhir ini kemudian teknologi semakin maju dan musuh yang tidak terlihat itu dianggap lebih berat dibandingkan dengan musuh yang terlihat, ternyata iblis
Itu jauh sebelum teknologi itu ditemukan, dia sudah memantau manusia itu tanpa manusia itu sadar. Sehingga disebutkan dalam kitab ini bahwa iblis dan pasukannya itu, kenapa disebut dengan musuh yang berat? Karena dia bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 27. Apa kata Allah? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, yakni iblis, syaitan dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat ke arah mereka. Bayangkan ikhwatal iman, gerak-gerik kita senantiasa diperhatikan oleh iblis dan tentara. Kita ingin melakukan ini, kita melakukan itu. Tapi apakah kita bisa melihat mereka? Maka ayat ini menjelaskan min haitsu la tarawnahu, dari tempat yang tidak kalian bisa melihat kepada mereka. Jadi kalau kita berhadapan secara langsung, Pak, face to face begitu, oh ini setan ini mau goda kita untuk melakukan ketaatan, bisa saja kita mempertahankan diri, memproteksi, melakukan aktivitas yang membuat kita terjaga. Tapi ketika tidak terlihat, itu lebih menyulitkan. Sehingga ini menunjukkan ikhwatal iman, pada poin ini musuh yang kita hadapi itu musuh yang apa, Pak? Yang berat. Meskipun berat, tapi kata para ulama bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Yang kedua, bahwa iblis dan pasukannya itu, kata para ulama, sangat dekat dengan manusia. Dia sangat dekat keberadaannya dengan manusia. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya, kata Rasulullah, syaitan itu mengalir di dalam tubuh anak Adam sebagaimana aliran darahnya. Dia berada di dalam tubuh kita. Tentu dengan cara yang beragam dia bisa masuk ke dalam tubuh ini. Itulah mengapa ikhwatal iman hafizakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aktivitas kita. Ketika kita memulai sebuah pekerjaan, maka dianjurkan memulainya dengan apa, Pak? Basmalah, membaca bismillah. Apapun itu, kita makan baca bismillah, kita minum baca bismillah. Ketika memulai membaca apapun itu yang sifatnya adalah thayyibah, sifatnya adalah hasanah, maka mulailah dengan basmalah. Kata Rasulullah SAW, kullu syai'in, setiap sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah fahuwa abtar, maka dia terpotong atau terputus. Bisa terputus dari kasih sayang Allah, terputus dari rahmat Allah, terputus dari keberkahan, termasuk terputus dari perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat Rasulullah SAW mengajarkan kepada seorang anak bagaimana adab makan dan minum, maka beliau mengatakan, ya ghulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anakku, makanlah dengan apa? Mengucapkan bismillah, lalu makan dengan menggunakan tanganmu, tangan kananmu, dan makanlah dari bagian yang terdekat denganmu. Ini bukan sekedar adab yang mendatangkan pahala, tapi ini juga bagian dari proteksi agar makanan yang kita konsumsi itu tidak diikut sertakan di dalamnya apa, Pak? Pengaruh dari syaitan. Ketika seseorang mengucapkan basmalah di saat meminum sesuatu, memakan sesuatu, maka syaitan akan terhalang untuk menikmati. Menikmati dalam artian kata sebagian ulama adalah ikut serta makan bersama kita. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ketika iblis itu kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di saat Adam alaihi salam kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena termakan godaan iblis, maka kemudian iblis pun ikut turun bersama Adam di atas muka bumi. Lalu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia tetap diberikan jatah makan. Karena iblis tahu yang maha memberikan makan itu, maha memberikan rezeki siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Maka dia meminta kepada Allah, meskipun dia dilaknat, dia diusir, dia tetap diberikan jatah untuk makan.
Karena kalau Allah menghalanginya dari rezeki, dari mendapatkan makanan, celakalah iblis itu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah mengizinkan dia untuk dapat makan dari mana? Dari makanannya anak Adam yang tidak dikonsumsi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ada bagian dari syaitan yang ikut serta ketika seseorang makan di dalamnya. Maka Rasulullah mengajarkan, ketika seseorang memulai makan, maka bacalah apa? Bismillah. Maka itu akan menghalangi syaitan ikut serta makan bersama kita. Atau sebagian ulama menyatakan dia tidak ikut serta masuk bersama makanan itu ke dalam tubuh seseorang. Ketika seseorang masuk ke dalam rumahnya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan untuk membaca apa Pak? Bismillah. Agar apa? Syaitan itu tidak ikut serta masuk bersama orang tersebut ke dalam rumah. Karena ketika dia masuk, apatah lagi penghuni rumah itu tidak menghiasi rumahnya dengan bacaan Al-Quran, tidak menghiasi rumahnya dengan salat yang dia dirikan, yakni salat-salat yang sifatnya sunnah, maka iblis dalam hal ini pasukannya menjadi betah tinggal di dalam rumah itu. Kalau dia sudah betah Pak, di dalam rumah seseorang, maka apa yang terjadi? Bukan kemudian menjadi aman rumah itu, lah, akan menjadi panas. Lalu ada yang mengatakan tinggal pasang AC aja jadi adem begitu ya. Lah, bukan tentang hawanya yang panas, bukan udaranya yang panas, tapi tentang keharmonisan di dalam rumah tangga tersebut, tentang keteduhan di dalamnya, tentang ketenangan antar afrad, antar anggota rumah tangga atau keluarga yang ada di dalamnya. Itulah mengapa kata iman hafizakumullah, minimal ketika melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah itu kita baca apa? Bismillah. Atau seperti yang Rasulullah SAW anjurkan dalam sebuah hadis yang ma'thur, baca Bismillahi walajna, Bismillahi kharajna, wa 'ala Allahi tawakkalna. Dibaca ketika masuk atau keluar dari rumah. Dengan nama Allah aku masuk, dengan nama Allah aku keluar, dan kepada Allah aku bertawakal. Dalam beberapa hadis yang kata iman, dalam beberapa riwayat disebutkan pasukan-pasukan dari iblis ini yang berasal dari bangsa jin yang kufur, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya dia akan hinggap ke rumah-rumahnya anak Adam. Dan dia akan bertengger begitu. Dia akan tinggal pertama kali adalah di bagian atas rumahnya, kemudian memperhatikan apa yang terjadi dan dilakukan oleh mereka yang berada dalam rumah tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk apa? Menghiasi rumah-rumah itu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kata Rasulullah, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan yang sepi, yang tidak ada aktivitas. Dari apa? Dari bacaan Al-Quran, dari mendirikan salat dan lain sebagainya. Ketika rumah itu diisi dengan zikir, dengan segala macam ragam dan juga aktivitas dari zikir itu sendiri, baca Al-Quran, berdoa, berzikir secara umum dan lain sebagainya, lalu kemudian ditambah dengan dia menyisihkan sebagian salatnya untuk dia lakukan di rumahnya, maka rumah tersebut akan terjaga, dimasuki oleh malaikat yang membawa rahmat Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala, dan ini akan berdampak pada penghuni yang ada di dalam. Lebih daripada itu, ikhwatal iman hafizakumullah, dia akan menghalangi masuknya makhluk yang biasanya tugasnya itu adalah menggoda, membuat resah dan lain sebagainya manusia yang berada di dalam rumah tersebut. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Bahkan ikhwatal iman hafizakumullah, kata sebagian ulama, dalam aktivitas yang paling private ketika seorang suami mendatangi pasangannya, mendatangi istrinya, maka itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk membaca apa Pak? Basmalah, membaca bismillah, mengikut sertakan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Agar apa? Agar bahkan dalam aktivitas tersebut, ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepadanya keturunan, maka keturunannya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, dari godaan iblis dan pasukannya. Makanya
Ini di antara adab ketika kemudian seseorang melakukan aktivitas. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin." Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang qarin, atau kemudian disebut dengan pendamping dari golongan jin. Artinya apa? Ada sosok yang dekat dengan seseorang itu. Dan jin ini tentu saja akan sesuai dengan karakter dari manusia yang dia ikuti. Ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu kemudian akan berpengaruh pada qarin yang mengiringi. Itulah mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa menganjurkan kita untuk kemudian banyak-banyak berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ikhwatal iman hafizakumullah, disebutkan oleh muallif di sini bahwa kenapa iblis itu disebut dengan musuh yang berat? Karena yang digoda oleh iblis dan pasukannya itu adalah langsung mengarah pada organ yang sangat penting di dalam tubuh kita. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa huwa al-qalb." Ketahuilah, kata Rasulullah, ada di dalam tubuh manusia itu satu gumpal daging yang apabila dia baik maka baiklah seluruh tubuhnya, kalau dia buruk maka buruklah seluruh tubuhnya. Organ apa itu, Pak? Kalau orang Indonesia artikannya hati, padahal sebenarnya al-qalb itu jantung. Artinya apa? Jantung. Makanya qalb itu kalau kita lihat terjemahannya dalam bahasa Inggris artinya heart. Heart itu hati atau jantung, Pak? Sebenarnya artinya jantung. Tapi sudah kadung diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan hati, ya sudah kita pakai hati. Padahal sebenarnya itu adalah jantung. Makanya syaitan itu akan menyerang pertama kali di kalbu, atau kemudian disebut dengan organ yang paling kita sebut berisiko di dalam tubuh seorang manusia ketika dia tidak dijaga dengan baik. Itulah mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, di antara persiapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikannya siap mengemban risalah itu adalah dengan membersihkan bagian yang biasanya dihinggapi oleh syaitan di dalam tubuh seorang manusia. Dalam sirah minimal kita mengenal ada 2 kali Rasulullah mengalami pembelahan dada. Yang pertama yang disepakati oleh para ulama tentang kejadiannya, yaitu ketika beliau berumur 5 tahun, di saat beliau masih di bawah pengasuhan ibunda susuannya Halimah di Bani Sa'd, yang kita sebut dengan Halimah As-Sa'diyah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim. Ketika Rasulullah SAW sedang bermain dengan anak-anak yang sebayanya, tiba-tiba datang 2 sosok laki-laki yang tidak dikenal oleh mereka. Lalu kemudian memeluk Rasulullah SAW, lalu kemudian membaringkan. Hal ini membuat teman-temannya itu takut lalu berlari. Setelah itu kemudian 2 sosok ini membelah dada Rasulullah SAW. Membelahnya seperti apa? Wallahu a'lam. Belum ada meja operasi pada saat itu. Tapi Allah maha berkehendak, maha mampu melakukan apapun. Fa'alun lima yurid. Maka dikeluarkanlah, kata Rasulullah SAW dalam kisah yang diceritakan ulang oleh Anas bin Malik, dikeluarkanlah segumpal daging itu dari dadanya Rasulullah SAW. Lalu kemudian diletakkan fi tasjin min dhahabin, di dalam bejana yang terbuat dari emas. Kemudian disiram dan dibersihkan dengan menggunakan air Zam-Zam. Lalu diambillah beberapa bagian. Lalu 2 sosok tersebut mengatakan, hada hablu syaitan, ini adalah bagian dari syaitan, tempat di mana syaitan itu hinggap dan menggoda manusia. Lalu kemudian setelah dibersihkan, dimasukkan kembali ke dalam dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Anas bin Malik, aku masih melihat di dada tersebut, dada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sisa pembelahan itu. Jadi ada seperti sayatan yang cukup memanjang di dadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik satu-satunya sahabat yang meriwayatkan hadis tentang hal tersebut. Kenapa? Karena beliau sangat dekat dengan Rasulullah,
beliaulah yang melayani keperluan pribadinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau melihat jelas apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka kalau kita kaitkan dengan hal ini, maka benar kejadian yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, beliau dibersihkan jantungnya itu dari tempat di mana syaitan itu biasanya hinggap dan menggoda manusia. Maka kata muallif di sini, qalb atau kita sebut dengan jantung, atau seringkali diartikan dalam bahasa Indonesia itu dengan hati, adalah alat yang sangat vital di dalam diri manusia. Tempat di mana seseorang meminta fatwa di dalamnya, tempat seseorang memutuskan perkara-perkara bahkan yang penting dalam kehidupan. Jadi ketika memutuskan perkara itu, tempat memutuskannya itu bukan di otak. Otak ini adalah untuk menggali dan mendapatkan data, menganalisa. Tapi yang memutuskan itu adalah hati. Itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, ketika menemukan sesuatu yang mungkin bimbang dan lain sebagainya, kata Rasulullah apa? Istafti qalbak, tanya hati kecil untuk memutuskan, untuk memilih dan lain sebagainya. Maka ini bisa menjadi alat untuk memutuskan. Sehingga kata para ulama, dia adalah alat yang sangat vital di dalam diri manusia. Namun disinilah tempatnya syaitan itu juga menggoda manusia. Yang dia serang bukan langsung ke mata, bukan langsung ke telinga, bukan langsung ke otak, tapi yang diserang apanya Pak? Hati manusia. Tempat ketika seseorang itu menjadikannya ya alat untuk memutuskan perkara dalam kehidupannya. Maka dalam surah An-Nas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari apa? Dari godaan syaitan. Dan di antara godaan yang dilancarkan oleh syaitan itu, alladzi yuwaswisu apa Pak? Fi suduri an-nas, yang membisikkan kejahatan di dalam sudurin nas, dada manusia. Yang disebutkan adalah dada, tapi sebenarnya organ yang dituju ini adalah apanya Pak? Al-qalb, kalbu seorang manusia. Sehingga dalam hal ini ketika hatinya itu, kalbunya itu telah dilumpuhkan, dikuasai oleh syaitan, maka sangat mudah untuk kemudian mempengaruhinya di dalam melakukan kemaksiatan, meninggalkan ketaatan, melakukan apa yang dilarang. Itu sangat mudah ketika kalbu seorang manusia itu telah dikuasai oleh syaitan. Wal'iyadzubillah. Itulah mengapa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Kita diberikan hati yang lunak, hati yang bersih, yang kemudian mudah mendapatkan pancaran hidayah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ikhwatul iman, disebutkan oleh muallif di sini bahwa iblis dan tentaranya itu tidak pernah lelah di dalam menggoda manusia. Jadi kalau kita seringkali lelah dalam beribadah kepada Allah, ketahuilah iblis dan pasukannya itu tidak pernah lelah di dalam menggoda manusia. Dalam sebuah hadis yang sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi atruqih." Sesungguhnya syaitan itu menghalang-halangi manusia dari seluruh jalan kebaikan yang ditempuh oleh anak Adam. Dia akan menghalangi manusia dari seluruh jalan yang ditempuh untuk menuju pada kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam tersebut atau anak manusia tersebut. Jadi dia memperhatikan gerak-gerik dari manusia tersebut, apa yang dia lakukan, apa yang dia gandrungi, apa yang dia senangi, maka dari situlah kemudian dia menyerang. Dari satu sisi dia tidak mampu untuk kemudian menaklukkan anak Adam itu, dia akan segera mencari jalan yang lain. Dan sudah kita sampaikan bahwa iblis dan tentaranya itu tidak pernah berhenti, bahkan kemudian letih, apatah lagi lelah di dalam menggoda anak manusia. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, dia menggoda manusia itu sejak penciptaan Adam alaihissalam, dan baru akan berhenti menggoda manusia itu sampai kapan Pak? Hari kiamat nanti. Sehingga
Iblis dan pasukannya ini adalah makhluk-makhluk yang sangat bersabar di dalam menjerumuskan manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak berhasil, bukan kemudian langsung kayaknya orang ini susah, lalu dia pergi meninggalkan. Lah, dia akan duduk memperhatikan sambil mencari jalan untuk menjatuhkan orang tersebut. Makanya kata Rasulullah, syaitan itu akan menghalangi seluruh jalan kebaikan yang ditempuh oleh anak Adam. Satu jalan dia tidak berhasil, dia akan cari jalan yang lain. Nabi Adam alaihi salam, berapa usianya ikhwatal iman? Sampai iblis kemudian rela menunggu, melihat waktu yang tepat sampai akhirnya dia menjerumuskan. Nabi Adam alaihissalam berapa usianya? Ada yang tahu di sini? Nabi Adam alaihissalam berapa usia hidupnya itu? Berapa Pak? Di atas 1000 tahun. 1000 tahun atau di atas 1000 tahun? 1000 tahun. Ada yang lain? 999. Masya Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam diberikan jatah awalnya oleh Allah Subhanahu wa taala hidup selama 1000 tahun, sahih. Sampai akhirnya beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak keturunannya. Lalu kemudian di antara yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam, kelak engkau memiliki keturunan yang bernama Daud. Dan Nabi Daud ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan memiliki umur yang cukup atau relatif pendek. Lalu Nabi Adam kemudian iba dan kasihan kepadanya. Lalu meminta kepada Allah, ya Allah, jika engkau berkenan, kiranya jatah hidupku sebagian kecil berikan kepada cucuku ini. Lalu kemudian Allah bertanya, berapa yang engkau berikan? Kemudian diberikan oleh Nabi Adam alaihissalam sekitar 40 tahun. Lalu kemudian Allah mengijabah permintaan Nabi Adam alaihissalam. Diberikanlah jatah hidup itu kepada Nabi Daud alaihissalam. Sampai ketika beliau menginjak umur 960 tahun, Allah mengutus malakul maut kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu meminta izin seraya mengabarkan, Allah mengutusku untuk mencabut nyawa. Dan ini hanya berlaku kepada siapa Pak? Para anbiya dan ar-rusul. Para anbiya dan ar-rusul. Seperti kejadian ketika Nabi Musa juga didatangi oleh malakul maut. Bahkan dalam satu kesempatan dikisahkan beliau menampar malakul maut pada saat itu. Ini bukan kisah ngarang-ngarang, tertuang di dalam Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diwafatkan oleh Allah, beliau mengutus malakul maut, maka malakul maut berwujud manusia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin dan mengabarkan bahwa Allah mengutusku untuk mencabut nyawamu. Namun tetap diberikan pilihan. Apakah engkau masih ingin dipanjangkan umurnya ya Rasulullah, hidup dengan keluarga dan sahabat-sahabat tercintamu, atau engkau ingin segera bertemu dengan Tuhanmu karena waktu hidupmu telah berakhir? Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dikisahkan beliau sebelum meninggal mengatakan, balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la. Aku lebih memilih untuk segera bertemu dengan kekasihku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak ada izin-izinnya Pak ya, ketika sudah tiba ajalnya, sudah mau kita punya kekuasaan sehebat apapun, walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun dia berada di dalam bunker atau di dalam satu menara yang kemudian begitu tinggi, kokoh, maka ketika ajalnya tiba tidak ada yang bisa menghalangi. Malaikat datang untuk mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam menganggap belum tiba saatnya. Kan umur saya 1000 tahun, ini baru 960. Kok sudah datang kecepatan? Lalu diingatkan kembali oleh malakul maut, bukankah engkau telah memberikan jatah hidup selama 40 tahun kepada cucu, yakni Daud alaihissalam? Maka Allah mengutusku untuk mencabut nyawa. Lalu kemudian Nabi Adam meminta
sejenak waktu untuk beliau mempersiapkan diri, memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan, bayangkan 960 tahun iblis dan tentaranya itu sabar menunggu kapan waktu yang tepat menggoda. Ada Nabi Nuh alaihi salam yang umurnya alfasana illa 50 ama, 950. Meskipun ini masih diperselisihkan oleh para ulama, 950 ini umur dakwahnya atau umur hidupnya. Kalau itu sekedar umur dakwahnya, berarti umur hidupnya jauh lebih panjang, wallahu a'lam. Dan terus menerus dia bersabar melihat kesempatan untuk menjatuhkan dan menjerumuskan manusia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata muallif di sini, iblis dan tentaranya itu tidak pernah lelah di dalam menggoda manusia. Setiap ada kesempatan dia akan masuk dengan seluruh cara yang dia miliki untuk menggoda. Itulah mengapa kata Imam Rahimahullah, kata para ulama, jangan pernah seseorang itu merasa selamat dari godaan syaitan. Lah, sehebat apapun dia, ada celah terkecil yang bisa dimasuki oleh syaitan. Ketika seseorang ke masjid, ada saja gangguannya. Tiba-tiba bangun kaki kram, ya Allah, kayaknya nggak bisa nih, sakit kaki saya kalau melangkah ke masjid. Akhirnya nggak jadi, digoda oleh iblis. Ketika sudah keluar tiba-tiba turun hujan meskipun gerimis, nanti kepala saya pusing ini kalau kena hujan. Tadi nggak sempat bawa payung, akhirnya kembali lagi nggak jadi. Ada saja cara di mana iblis itu menghalangi manusia untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jangan berpikir ketika seseorang sudah sampai ke dalam masjid lalu hilang godaannya. Lah, justru sudah menunggu pasukan-pasukan yang jauh lebih tinggi dan terampil dalam menggoda dalam masjid itu. Digoda dari sisi keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan kekhusyuannya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat apa yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini menunjukkan bahwa syaitan itu, iblis dan segala tentaranya tidak pernah lelah di dalam menggoda manusia. Inna syaitana qa'ada libni Adam bi'atruqih, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis atau dalam ayat surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17 diulang lagi tentang bagaimana iblis itu mendatangi manusia dari seluruh sisinya, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dia tidak menyisakan satu peluang melakukan kebaikan kecuali dia mengintervensi, menggoda manusia untuk tidak dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata para ulama, seseorang yang melakukan ketaatan apapun itu akan disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Niatnya baca Quran, buka handphone, buka aplikasi Al-Quran, ya, baru Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba bunyi handphonenya, tik, ya, pesan masuk. Apakah pesan dari kerabatnya, pesan dari keluarganya, dan lain sebagainya, atau kemudian promosi-promosi penjualan yang menggiurkan, yang membuat dia pada akhirnya terhalang dari membaca Al-Quran. Ya, seorang suami, seorang istri dalam melakukan aktivitasnya dan lain sebagainya, ada saja godaan-godaan dari syaitan. Seorang ayah, seorang pejabat, seorang karyawan, apapun yang dijalani akan kemudian digoda oleh syaitan dengan segala macam dan rupa aktivitas yang dimiliki oleh orang tersebut. Dan yang terakhir kata beliau rahimahullahu taala, bahwa iblis dan pasukannya itu memiliki pasukan yang terstruktur, anak buah yang terstruktur. Jadi menggoda manusia bukan random saja. Pokoknya keluar cari mangsa, cari orang yang bisa digoda. Lah, iblis itu makhluk yang cerdas, dia menyusun rencana secara detail. Dia mengutus pasukannya yang kapabel untuk menggoda anak manusia. Maka kita pernah sebutkan, Rasulullah SAW pernah bersabda bagaimana iblis itu ketika turun di bumi, dia mengatur strateginya untuk mengganggu anak-anak. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, inna iblis
yad'u 'arsyahu 'alal ma' thumma yab'atsu sarayah. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia mengutus bala tentara. Nah, ini yang pernah kita sampaikan juga pada pertemuan yang lalu. Ketika iblis itu berhasil menggoda Adam melalui siapa Pak? Istri. Akhirnya dengan bujuk rayu Hawa pada saat itu Adam luluh, lalu kemudian melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan peringatan, wala taqraba hadhihi syajarah. Dan iblis pada saat itu menggoda Adam dan Hawa dengan memberikan rayuan serta janji-janji manis. Ketika iblis menggoda Adam secara langsung tidak mempan, maka dia melihat titik lemah Adam ini tidak bisa kalau kemudian diserang secara langsung, tapi melalui siapa Pak? Istri. Maka istrinya diberikan iming-iming, kalau kamu dekati pohon ini, apalagi makan buah tersebut, kamu akan awet muda. Nah, kalau perempuan kalau sudah bicara awet muda, subhanallah ya, ibu-ibu biasanya sudah kemudian kalang kabut itu. Apa saja kemudian ditempuh. Bahkan disebutkan engkau akan abadi tinggal di dalam surga ini. Makanya disebut pohon dan buah itu sebagai pohon apa Pak? Buah apa? Khuldi. Pohon dan buah yang memberikan keabadian. Yang memberikan nama khuldi itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menyebutkan wala taqraba hadhihi syajarah. Yang menyebutnya sebagai pohon dan buah keabadian adalah iblis. Seolah-olah kemudian ketika dirubah maknanya, lalu dia menjadi sesuatu yang menggiurkan, dan pada akhirnya manusia akan terjerumus ke dalamnya. Dan seperti itulah pola iblis di dalam menjerumuskan anak Adam masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas-jelas haram dihadirkan seolah-olah ya menjadi sesuatu yang baik, terkamuflase, padahal intinya sama, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Berzina disebut dengan apa Pak? Kebebasan, pengenalan, penjajakan, padahal intinya adalah berzina. Di luar sana na'udzubillah min dzalik, sebelum kemudian mereka melangkah ke jenjang pernikahan, ada uji coba dulu. Tinggal bersama 1 bulan, ada yang bertahun-tahun, ada yang uji cobanya sampai punya anak 5 Pak. Na'udzubillah min dzalik. Belum nikah juga, masih penjajakan. Anak sudah 5 masih penjajakan, belum menikah. Dan tidak sedikit yang pada akhirnya kemudian tidak jadi menikah. Dibuat indah perbuatan-perbuatan yang haram itu oleh siapa? Oleh iblis. Yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan sejak awal halal dan ini haram. Salah satu contoh yang nyata, Allah berfirman wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, dan telah Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan apa Pak? Riba. Allah yang menyatakan Allah haramkan riba. Lalu kemudian datang orang-orang lalu mencoba menghilangkan makna keharaman dari riba itu dengan mengganti namanya. Yang tadinya riba, kalau disebut riba pasti orang muslim akan menganggap haram, diganti, oh ini keuntungan. Ini apa istilahnya Pak? Disebutnya bunga. Yang namanya bunga itu wangi, indah, harum, orang tertarik. Padahal di dalamnya apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Siapa yang membuat itu menjadi samar dan pada akhirnya membuat orang ragu ini boleh atau tidak? Iblis dan tentara. Seperti ketika dia menggoda Adam alaihissalam dan istrinya. Dia menyatakan buah ini buah keabadian, kalau engkau makan engkau akan abadi tinggal selama-lamanya di dunia, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian anak Adam dan Hawa memakannya, lalu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam alaihissalam dan Hawa itu diusir oleh Allah, lalu kemudian turun ke bumi ini, maka iblis segera mengikuti. Dia pun turun di atas muka bumi. Kenapa? Karena janjinya itu bukan saja membuat Adam dan Hawa itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berjanji untuk melakukan hal yang sama kepada seluruh anak keturunan Adam. Maka dia turun ke atas muka bumi ini. Ketika dia turun, kata Rasulullah, inna iblis yad'u 'arsyahu 'alal ma'. Dia meletakkan singgasananya di atas air.
Airnya di mana? Wallahu a'lam. Rasulullah tidak jelas. Meskipun banyak yang menebak-nebak, oh mungkin di pantai selatan, pantai utara, ada yang menyatakan di Pasifik, ada yang mengatakan di Antartika, ada yang menyatakan di segitiga Bermuda. Wallahu a'lam. Tidak ada penjelasan secara sharih dari Rasulullah SAW. Yang jelas Rasulullah mengabarkan iblis meletakkan singgasananya di atas air, yakni sebagian menerjemahkan di atas air laut. Kemudian dia mengutus bala tentaranya dari tempat tersebut. Dalam sebuah hadis dikisahkan, di zaman Rasulullah SAW ada seorang yang mengaku sebagai nabi, sebagai rasul, dan dia mengatakan, saya juga mendapatkan wahyu seperti engkau mendapatkan wahyu, wahai Muhammad. Orang ini dalam sejarah itu dikenal dengan Ibnu Sayyad. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, bagaimana kamu mendapatkan wahyu? Dia katakan, saya melihat sosok yang duduk di atas air, singgasananya berada di atas air, lalu kemudian memberikan wahyu itu kepada saya. Lalu kata Rasulullah SAW, itu bukan wahyu, itu adalah iblis. Seperti yang beliau jelaskan, iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian mengutus bala tentaranya dari tempat tersebut. Fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Dan kata Rasulullah, yang paling dekat tempat duduknya dengan singgasana iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Jadi seperti halnya dalam kekuasaan, ya, ada ring-ring yang mengelilingi apa ya? Ada ring 1, ring 2, ring 3, dan orang yang terdekat pada kekuasaan itu biasanya yang paling besar pengaruhnya, pembisik-pembisiknya dan lain sebagainya. Nah, iblis juga demikian. Dia menempatkan pasukannya itu berdasarkan besarnya fitnah yang bisa mereka lakukan kepada anak Adam. Maka kata Rasulullah, fa'adnahum minhu manzilatan, yang paling dekat dengannya kedudukannya adalah yang paling besar fitnahnya. Yaji'u ahaduhum, maka setiap harinya pasukannya itu datang melaporkan apa yang sudah mereka lakukan untuk menggoda manusia, menjerumuskan mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap ada yang datang mereka lapor Pak, tadi saya sudah melakukan ini dan itu, saya mencegahnya dari membaca Al-Quran. Kata iblis, kamu belum melakukan apa-apa. Saya mencegahnya dari berinfak dan bersedekah. Sudah ngeluarin duit, tiba-tiba, wah, ini kalau beli makanan bisa kenyang ini, akhirnya nggak jadi infak. Kata iblis, ma fa'alta syai'an, kamu belum melakukan apa-apa. Saya menghalangi dia dari salat, kamu belum melakukan apa-apa. Sampai datang kata Rasulullah SAW, satu anak buahnya seraya mengatakan, fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa bain imra'atihi. Wahai iblis, aku tidak meninggalkannya, yakni orang yang dia goda, hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istri. Jadi diceraikan, dibuat tidak harmonis, dan pada akhirnya bercerai. Maka pada saat itu iblis bangkit dari tempat duduknya, lalu kemudian mengatakan, ni'ma anta. Nah, ini baru anak buah saya. Sebaik-baik prajurit, sebaik-baik anak buah adalah kamu. Kamu ini adalah anak buah yang paling berhasil. Sehingga ini kata para ulama menggambarkan betapa perpisahan antara suami dan istri itu, perceraian di antara keduanya yang dilandasi dengan iman dan takwa yang dilakukan karena ingin mencari ridha Allah, pada akhirnya berpisah, itu hal yang paling membuat iblis bahagia. Itu adalah hal yang paling membuat iblis bahagia. Bagaimana dia tidak bahagia ketika dia mampu menghentikan pahala yang besar yang seharusnya mengalir kepada orang tersebut terhenti. Dia menghentikan peluang besar melakukan ketaatan dan kebaikan sepanjang waktu ketika kemudian pernikahan itu berlangsung. Makanya kata iman Allah, sering kita mendengar perkataan para ulama bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang sangat lama, sangat panjang, sangat besar keutamaan dan pahala. Menafkahi istri, menafkahi anak dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bercengkrama, bercanda, memberikan kasih sayang dan perhatian, apatah lagi mendidik,
mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya bernilai ibadah. Setiap detiknya dia berusaha untuk membahagiakan, tentu dengan cara-cara yang halal yang diridhai oleh Allah, maka setiap detik itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ikhwatal iman, pada perkara yang sangat-sangat intim antara suami dan istri juga dinilai ibadah dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang suami sedang menunaikan hak dari istrinya pada saat itu. Hal ini membuat para sahabat bingung. Lalu di antara mereka ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ketika seorang suami mendatangi istrinya, menyalurkan syahwatnya pada tempat yang halal, dinilai sedekah, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah balik bertanya, apakah kalau dia meletakkannya di tempat yang haram, dia menyalurkannya ke jalan yang haram, apakah dia berdosa? Maka sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah, dia berdosa. Maka begitu juga ketika dia menyalurkan ke tempat yang halal, dia berpahala. Subhanallah. Setiap aktivitas yang dilakukan di dalam rumah tangga tersebut, jika diniatkan untuk kebaikan, ketaatan kepada Allah, itu berpeluang mengalirkan pahala yang begitu besar. Maka ketika iblis dan tentaranya itu berhasil menghentikan peluang kebaikan itu, maka ini adalah satu pencapaian yang besar yang bisa dilakukan oleh iblis. Maka ini menunjukkan ikhwatal iman rahimakumullah, seperti yang kita sampaikan, hal-hal ini memberikan satu kesimpulan yang dikutip oleh para ulama bahwa iblis itu adalah musuh yang berat bagi seorang manusia. Karena apa? Dia dan pasukannya bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka, bahwa dia dan pasukannya sangat dekat dengan manusia yang kata Rasulullah mengalir dalam tubuh anak Adam itu sebagaimana aliran darahnya. Dia menggoda manusia langsung ke tempat yang sangat vital, yaitu ke dalam kalbunya. Dia juga tidak pernah berhenti dan lelah di dalam menggoda. Dan yang kelima tadi apa? Dia memiliki anak buah dan struktur yang sangat, ya, kita sebutkan rapih, yang dia atur untuk menggoda manusia. Ini bukan untuk menakut-nakut, tapi agar kita lebih mawas diri, waspada, bahkan kemudian berlindung senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir ikhwatul iman, karena waktu juga yang sudah terbatas, kata para ulama, apa yang bisa kita lakukan agar terhindar dari tipu daya syaitan, dari jerat-jerat iblis? Maka yang pertama tentu saja adalah dengan semakin menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha mengatur, Allah juga yang maha melindungi, bahwa tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih berkuasa dan lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun iblis dan tentaranya dengan segala upaya yang dia lakukan, tapi ketika kita memantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi benteng yang akan membuat kita insya Allah selamat dari godaan iblis. Yang kedua adalah tentu saja dengan semakin meneguhkan ketakwaan kita, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa ikhwatul iman? Semakin mentaati perintah Allah, apa yang Allah perintahkan lakukan. Karena iblis akan menangis melihat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu menjalankan perintah Allah. Dia menangis meratapi diri, dulu aku diperintahkan untuk bersujud tapi aku tidak bersujud, maka Allah melaknat. Tapi mereka manusia, hamba-hamba Allah yang beriman, diperintahkan untuk bersujud, maka mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka surga bagi mereka. Meneguhkan ketakwaan, menguatkan ketakwaan dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala semampu yang bisa kita lakukan. Dan tentu saja meninggalkan seluruh apa yang diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para ulama menasihati kita ikhwatul iman, dengan cara apa kita menghindar dan menjadikan barrier antara diri kita dan kemudian godaan syaitan, adalah dengan senantiasa menjaga niat dan keikhlasan kita dalam beramal. Menjaga niat dan keikhlasan kita di dalam aktivitas kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan. Karena pada poin itu
Orang-orang yang melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan kepada Allah tidak bisa diganggu dan digoda oleh iblis. Ketika dia mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in." Aku berjanji pasti akan menjerumuskan mereka masuk ke dalam neraka-Mu. Lalu dia katakan, "Illa ibadaka minhumul mukhlasin." Kecuali hamba-hamba-Mu yang senantiasa beribadah penuh keikhlasan kepada-Mu. Mereka lah yang terjaga. Mereka lah yang kemudian akan sulit digoda oleh iblis. Mereka yang beribadah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, para ulama menasihati kita agar senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena dalam surah Al-A'raf yang kita bacakan tadi, kata iblis dengan godaan yang dia lakukan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Maka untuk kemudian menghindarkan diri dari godaan yang sangat berbahaya itu, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan banyak-banyak bersyukur atas seluruh nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bukan bersyukur hanya ketika kita mendapatkan gaji, bukan saja mendapatkan uang dan lain sebagainya lah. Bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Atas nikmat sehat ikhwatal iman, atas nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka kesyukuran itu akan membawa pada penghambaan diri yang tulus kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Dan yang terakhir, yang kelima, kata para ulama adalah dengan banyak-banyak berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari godaan syaitan yang terkutuk. Mintalah perlindungan kepada Allah, karena Allah lah yang Maha melindungi. Meskipun dengan seluruh upaya daya yang dilakukan oleh iblis, strategi yang begitu terstruktur rapi, jika Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, insyaallah kita akan terlindung dari mara bahaya, tipu daya, bahkan jerat-jerat iblis dan pasukannya, insyaallah taala. Dan semoga dengan hal tersebut, keimanan yang diteguhkan, ketakwaan yang dikuatkan, keikhlasan yang dijaga, kesyukuran yang terus dipupuk, serta kemudian senantiasa berharap meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terjaga dan terselamatkan dari godaan iblis dan pasukannya, selamat di dunia sampai di akhirat Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini khotul iman apa yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Oh, Masya Allah. Fadhal. Mana dulu ini? Silakan. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Khatul iman ahmadullah. Di satu sisi kita mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain, Allah menyimpan hikmah yang begitu besar. Apa yang Allah tentukan itu tidak ada satupun yang mengetahui. Termasuk malaikat itu tidak mengetahui hal-hal yang sifatnya ghaib. Itulah mengapa dalam pertemuan yang lalu kita sampaikan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada malaikatnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi itu khalifah. Maka malaikat menyatakan kepada Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka apa kata Allah di ujung itu? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah tentukan, itu masih pada perkara yang sifatnya ghaib, yang bahkan malaikat pun tidak mengetahui. Sehingga kalau ditanya apakah itu semuanya bagian dari skenario Allah, kalau dilihat dari keumuman tadi, ya, dia bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain, ikhwatal iman, setiap kejadian itu Allah masih memberikan peluang kepada manusia untuk memilih. Contohnya Nabi Adam dan Hawa, ketika kemudian digoda oleh syaitan tadi, oleh iblis untuk mendekati, bahkan pada akhirnya mengkonsumsi, pilihannya itu berada di siapa? Di Nabi Adam. Dia mau melakukan atau tidak. Allah sudah memberikan petunjuk, sudah memberikan aturan. Kamu boleh menikmati seluruh yang ada di dalam surga ini kecuali ini. Jangan kamu dekati pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Hanya ini saja. Tapi yang kemudian akhirnya memutuskan untuk mendekati lalu mengkonsumsi Adam dan Hawa. Begitu juga ikhwatal iman. Segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengutus nabi dan rasul, memberikan petunjuk dan aturan kepada kita. Ini yang halal, ini yang haram. Maka ketika seseorang tetap melakukannya, itu atas kehendak siapa? Kehendak dia, pilihan dia sendiri. Ketika kemudian pada akhirnya dia mengambil langkah untuk bermaksiat kepada Allah, padahal dia sudah tahu dengan aturan yang Allah berikan, ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Maka pada saat itu, pada akhirnya dia terjerumus masuk, terbawa pada godaan syaitan yang terkutuk. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Wa man bisa jawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa doa yang kita bacakan itu akan melindungi kita dari gangguan atau pengaruh syaitan. Menurut Ustaz, kira-kira doa mana yang paling afdol, yang paling mujarab agar kita dalam dasar diri Allah Subhanahu wa taala? Begitu saja Ustaz, pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Khatul iman hafizakumullah. Yang pertama, doa-doa itu seluruhnya baik, ya. Karena doa itu adalah bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah, artinya dia sedang menghambakan, menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Atau dalam beberapa riwayat meskipun dhaif tapi masyhur berbunyi ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisari dari beribadah. Namun demikian kata iman, di dalam berdoa itu ada grade-nya. Doa yang terbaik adalah doa-doa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Doa-doa yang sudah mujarrab. Apa itu mujarrab? Sudah terbukti Allah mengijabah karena dilantunkan oleh orang-orang terbaik yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Maka doa yang paling utama untuk kemudian kita baca adalah doa-doa yang termaktub di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah tentu saja yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak tertuang dalam Al-Quran, tapi Rasulullah membacanya dan menganjurkan kita untuk membaca. Maka di antara yang paling melindungi kita dari godaan itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk membaca doa pagi dan petang. Doa pagi dan petang yang dibaca itu adalah proteksi yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika seseorang membaca. Tapi tentu saja dengan hitungan yang ketika Rasulullah SAW sebutkan secara detail, secara spesifik, ikuti. Karena itulah yang kemudian akan mendatangkan khasiat yang paling utama dan paling mujarab. Contohnya, Rasulullah dalam sebuah hadis menganjurkan kepada kita untuk membaca di pagi dan petang, atau kalau tidak bisa di pagi dan petang, minimal di satu hari itu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada perbedaan pendapat, ada yang menambahkan yuhyi wa yumit, ada yang kemudian tidak mengatakan yuhyi wa yumit. Dua-duanya mau baca silakan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, boleh yuhyi wa yumit, boleh langsung
la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dua-duanya dari riwayat yang kemudian disebutkan. Maka dalam hadis disebutkan barang siapa yang membacanya 100 kali, maka di hari tersebut tidak ada syaitan yang bisa masuk ke dalam tubuh, tidak ada yang bisa memudaratkan. Ini mungkin pernah kita kisahkan ya, ada seorang peruqyah yang ketika sedang meruqyah itu jinnya memberikan syarat. Ini jin yang ngeyel ini, tidak mau keluar dari tubuh orang yang dia masuki. Lalu kemudian dia katakan, "Syekh, saya mau keluar tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya?" "Ayo coba sebut." Dia katakan, "Saya mau keluar tapi syaratnya saya masuk ke dalam tubuh." Ini kalau kita ruqyah syaratnya begitu takut juga Pak ya. Jinnya keluar masuknya ke kita ya. Lalu kata syekhnya, "Ahlan wa sahlan, silahkan masuk." Tiba-tiba kemudian jinnya nangis setelah itu. Ini dalam keadaan diruqyah, jinnya nangis. Meskipun jin itu sering berbohong ya. Jadi ketika dia mengungkapkan sesuatu dalam proses ruqyah, tidak harus juga kemudian kita mempercayainya. Tapi dalam proses itu dia mengatakan dengan jujur, dia menangis. Tidak mungkin saya bisa masuk. Ketika ditanya, "Kenapa kamu menangis?" Lalu kemudian, "Saya tidak mungkin bisa masuk." "Kenapa?" "Kamu menjalankan apa yang dikatakan oleh Rasul." Maka syekh itu teringat tentang hadis tersebut. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca di hari itu, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir," 100 marrah, sebanyak 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari godaan syaitan. Hal-hal seperti ini kemudian bisa kita lakukan tentu dengan banyak zikir yang lain ya. Kita minta a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Semuanya kemudian termaktub dikumpulkan oleh para ulama di dalam adkarus sabah wal masa. Yang kalau kita baca mungkin ya paling maksimal 15 menit begitu ya. Atau kalau pelan-pelan ya bisa sampai 20 menit. Tapi subhanallah pengaruhnya itu luar biasa. Kita minta perlindungan dari sifat kikir, dari sifat al-bukhl, dari sifat ya apalagi Pak al-ajz ya, ketidakmampuan, kemalasan dan lain sebagainya. Dan subhanallah itu semuanya kalau kita baca itu kemudian berdampak pada aktivitas yang kita lakukan. Baca di pagi hari akan menjadi proteksi sampai sore hari, baca di sore hari dia akan memproteksi sampai keesokan hari. Dan subhanallah ini semuanya adalah bagian dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kebanyakan di antara kita enggan atau malas melakukan. Padahal semua tuntunan itu sudah ada. Nanti ketika kemudian sudah susah, sudah begini, sudah begitu, baru kemudian pada akhirnya dia menyesal. Padahal yang paling selamat adalah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik tuntunan itu adalah petunjuk dan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Yang terakhir Pak, mungkin dikit. Coba. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan pertama saya, iblis dan jin adalah makhluk. Iblis adalah jin yang durhaka, yang membakar. Yang saya ingin tanyakan adalah konsep tentang setan. Setan itu apakah makhluk atau sifat? Sifat yang melekat kepada jin, iblis, dan juga bisa melekat kepada manusia. Yang kedua, dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hanya iblis, jin yang bisa melihat kepada kita, sementara kita manusia tidak bisa melihat kepada mereka. Ini dalam konteks budaya, Ustaz ya. Kita familiar dengan adanya pocong, kunti, genderuwo, segala macam. Dalam konteks ini bagaimana dijelaskan bahwa ada beberapa orang yang bersaksi melihat makhluk
dalam fitnah akhir zaman itu ada munculnya Dajjal, Jajuj, Majuj. Apakah ini konteksnya bahwa yang Ustaz sebut tadi adalah tentara-tentara iblis dan setan yang akan turun untuk menghancurkan umat manusia nanti? Demikian Ustaz, terima kasih. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fatal iman, hafakumullah. Yang pertama tadi apa? Saya lupa. Baik. Syaitan itu sifat atau makhluk. Kalau berkaitan dengan iblis sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Dari dalil yang kemudian disebutkan meskipun ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama, ia berasal dari bangsa jin. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Namun ketika ditanya tentang bagaimana dengan syaitan, maka kata para ulama, syaitan itu sifatnya, ya. Kalau iblis adalah makhluknya, syaitan itu adalah sifatnya. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Jadi syaitan itu kata para ulama adalah sifat di mana seseorang itu jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia melakukan apa-apa yang dimurkai oleh Allah. Maka kata syaitan itu sendiri diambil dari satu fi'il yang namanya syaitana, yaitu maknanya ba'uda, sesuatu yang jauh. Jauh dari apa? Dari rahmat Allah, dari ketaatan kepada Allah dan lain sebagainya. Sehingga yang disebut dengan syaitan adalah sifat-sifat jahat, buruk yang kemudian melekat kepadanya. Makanya kemudian kata para ulama, ketika anak buah dari iblis ini dari kalangan jin, dia memiliki sifat-sifat seperti itu, maka disebut sebagai syaitan. Ketika manusia juga memiliki sifat-sifat seperti itu, dia juga disebut sebagai syaitan. Makanya disebut dengan ada syaitan dari kalangan jin, ada juga syaitan dari kalangan manusia. Maknanya lebih kepada pendekatan apanya Pak? Sifatnya. Adapun makhluknya sendiri yang menjadi iblis atau kemudian yang disebut dengan iblis dan bala tentaranya, maka mereka berasal dari apa Pak? Dari jin. Yang kedua, lupa lagi Pak, Masya Allah, ansani syaitan, ini syaitan bikin lupa nih Pak. Tentang itu kedua atau ketiga Pak? Yang kedua ya. Naam. Jadi kalau dalilnya adalah innahu yarakum min haitsu la tarawnahu, bahwasanya dia bisa melihat kalian dari tempat yang tidak kalian bisa melihatnya, maka pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menghalangi penglihatan kita untuk bisa melihat kepada makhluk tersebut. Itu hukum asalnya. Sehingga hukum asal manusia itu tidak bisa melihat kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala bisa mengizinkan manusia untuk dapat melihat dalam keadaan tertentu? Bisa. Contohnya seperti Nabi Muhammad SAW. Saat kemudian Allah memperlihatkan kepada beliau golongan jin yang kemudian pada akhirnya datang bertanya, lalu beliau dakwahi mereka. Dan pada akhirnya sebagian di antara mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara gambaran ada sebagian orang manusia yang Allah kehendaki, Allah izinkan untuk melihat. Tapi siapa mereka? Wallahu a'lam. Di antaranya para al-anbiya, ada di antaranya Nabi Sulaiman alaihi salam yang di antara pasukannya juga adalah bangsa jin pada saat itu. Tapi apakah yang lain bisa melakukannya? Wallahu a'lam. Maka kita kembalikan kepada hukum asalnya bahwa sejatinya Allah Subhanahu wa taala menghalangi pandangan kita untuk bisa melihat. Sehingga kalau ada orang yang mengaku-ngaku melihat begini dan begitu, dia sedang bertentangan dengan hukum asal bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalangi pandangan kita untuk bisa melihat. Apakah dia berdusta? Wallahu a'lam bissawab. Ataukah mungkin jin berwujud lain yang kemudian menampakkan diri, menggodanya dan lain sebagainya? Wallahu a'lam. Yang jelas kita berpegang kepada ayat ini, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Dan apa manfaatnya bisa melihat mereka kata ini? Dan bayangkan setan-setan itu berbeda dari satu negeri ke negeri yang lain. Kalau di negeri
Eropa ya setannya pakai jas ya, rambutnya kelimis ya. Kalau di Indonesia rambutnya aut-autan, wajahnya cemong dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Maka ini juga bagian mungkin dari tipu daya syaitan. Syaitan yang kemudian berkamuflase, yang menggoda anak manusia, membuat mereka takut dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari propaganda sebenarnya kita iman. Bukankah pernah kita sampaikan? Malam Jumat itu adalah malam yang baik untuk kita beribadah kepada Allah. Tapi pada akhirnya dia diidentikan dengan sesuatu yang mistis, yang horor, membuat orang takut keluar dari rumah. Kalau sekarang dengan penerangan yang Masya Allah, orang bisa saja keluar kapanpun. Tapi di zaman itu, ketika muncul cerita-cerita horor, malam Jumat, Kliwon dan lain sebagainya, orang mau ke masjid takut. Takut ketemu apa Pak? Dedemit begitu ya. Ada pocong, kuntilanak, genderuwo dan lain sebagainya. Kita tidak menafikan keberadaan jin dan seluruh makhluk halus yang ada. Tapi kemudian untuk kita takut kepada mereka, na'udzubillah min dzalik. Inilah yang mereka senangi dan kehendaki, yang tujuannya sebenarnya untuk menghalangi manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini kita punya Allahu Akbar, Tuhan yang maha besar, yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Maka seharusnya kita tidak tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tadi apa? Tentang Dajjal. Dajjal turun sebagai salah satu tanda besar akan terjadinya hari kiamat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat-sifatnya, bahwa kemudian dia memiliki a'yarul ain, hanya satu mata, lalu kemudian bertuliskan di dahinya kafarah, lalu kemudian memiliki sifat-sifat rambutnya agak keriting dan lain sebagainya. Dan kata para ulama bahwa dia adalah bagian min junudi syaitan atau min junudi iblis ya. Karena dia memiliki sifat yang menjauhkan seseorang dari ketaatan kepada Allah, dia menginginkan agar mereka mengikuti dia, mempertahankannya, maka dia adalah bagian dari tentara-tentara iblis itu sendiri yang menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih dahsyat mana, Dajjal atau iblis? Dajjal, iblis. Karena iblis memiliki waktu yang lebih lama daripada Dajjal hidupnya dan lain sebagainya, kemampuannya. Bahkan dialah juga yang kemudian mempengaruhi Dajjal di dalam menggoda manusia. Sehingga kalau dilihat dari mana yang lebih dahsyat pengaruhnya itu, sesungguhnya iblis. Dan Dajjal itu adalah bagian juga dari propaganda iblis ketika dia akan menghasut dan menggoda manusia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari tipu daya iblis dan melindungi kita dari syarri fitnati Masiihid Dajjal, dari buruknya fitnah Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan, kekhilafan, kekurangan dari saya dan syaitan, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kita semua. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan waqfal majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.